Kalau kamu sering loss pakai BBM Om Ali, jangan terburu-buru untuk menyalahkan market ataupun menyalahkan tekniknya. Mungkin ada kesalahan yang baik disadari ataupun tanpa disadari telah kita lakukan. Nah, banyak trader pemula ataupun yang sudah belajar lama masih ada yang tertipu dengan sinyal-sinyal palsu ataupun sinyal fake dalam BBMA. Salah entry atau bahkan terkena stop loss sampai margin call gara-gara strategi yang kurang tepat ataupun pemahaman dalam penggunaan BBMA. Nah, di video kali ini kita bakal bahas kesalahan fatal yang sering dilakukan trader saat menggunakan BBMA Om Ali dan bagaimana cara menghindarinya. Jadi, kalau mau serius dan mau berkembang hingga bisa mencetak profit dengan BBMA, tonton video ini sampai habis agar tidak salah paham. Apakah kamu sedang mencari cara untuk mendapatkan penghasilan tambahan tanpa modal dan tanpa perlu trading? Jika ya, maka bergabunglah dengan program afiliasi DXM. Hanya butuh 3 menit untuk memulai. Dengan program afiliasi XM, kamu bisa mendapatkan berbagai keuntungan hanya dengan mengundang orang lain untuk menjadi trader di XM menggunakan link afiliasi kamu. Nah, berikut adalah beberapa kelebihan menjadi partner XM. Dapatkan komisi hingga 80 US dollar atau sekitar 1,2 juta rupiah per lot transaksi dari orang yang kamu undang. Tidak ada batasan komisi, undang sebanyak-banyaknya temanmu dan lihat penghasilanmu meningkat. Pendapatanmu terlihat secara real-time, akurat, dan transparan setiap harinya. Komisi dibayarkan tepat waktu, jadi kamu tidak perlu khawatir. Dan jangan lupa, ada juga program hadiah Mitra XM. Raih pencapaianmu dan dapatkan keuntungan hingga 150.000 US dollar. Jadi, tunggu apa lagi? Bergabunglah segera dengan program afiliasi XM dan mulai cuan tanpa batas. Klik link yang ada pada deskripsi untuk informasi lebih lanjut. XM, kesempatan untuk meraih penghasilan tambahan menantimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali di channel Zulfikar FX. Di video kali ini kita bakal bahas dan sharing-sharing lagi berkenaan dengan BBMA Om Ali. Oke, buat teman-teman yang nggak sengaja ketemu channel Mimin atau baru berkunjung ke channel Mimin, mohon dukungannya dengan cara mengklik tombol subscribe, like, dan share juga ke teman-teman yang lain. Dan jika sudah, mari kita lanjutkan ke pembahasan. Oke, dan pembahasan kali ini kita akan menjawab salah satu pertanyaan atau sharing dari teman kita selaku pengguna BBMA juga. Dan mari kita baca pertanyaan ataupun sharing-sharing dari salah satu teman kita serta dilema-dilema saat belajar dan mempraktekkan BBMA Om Ali. Dan pertanyaan ini atau sharing ini datang daripada salah satu teman kita bernama Bang Syawal ya. Untuk sharingnya atau pertanyaannya di sini kita baca. Salam kenal, semoga sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Amin. Sehat juga buat Bang Syawal, dimudahkan kepahaman dan dimurahkan rezekinya. Saya sudah mulai mempelajari BBMA, namun masih sering melakukan kesalahan terutama dalam hal kesabaran dan menunggu setup yang tepat. Terkadang meskipun sudah berada di area setup, saya tetap merasa ragu atau terjebak dalam kesalahan. Pertanyaan saya, bagaimana cara efektif untuk menghindari kesalahan-kesalahan tersebut, terutama dalam hal menunggu setup yang tepat dan menjaga kesabaran saat trading. Nah, ini adalah pertanyaan yang bagus dan tentunya sering kita alami bersama, termasuk Mimin pribadi. Kesilapan dan kesalahan adalah manusiawi, tapi bagaimana cara kita mengawal dan memperbaiki diri kita untuk menjadi jauh lebih baik daripada pengalaman-pengalaman yang sudah kita lewati. Oke? Nah, untuk menjawab pertanyaan dari Bang Syawal tentang bagaimana cara efektif untuk menghindari kesalahan-kesalahan tersebut, terutama dalam menunggu setup yang tepat dan menjaga kesabaran saat trading. Dan sekarang mari kita bahas
step by step semoga bisa terjawab dari pertanyaan-pertanyaan Bang Syawal ataupun teman-teman yang lain walaupun hanya sedikit. Tapi setidaknya bisa diambil manfaat untuk sharing-sharing kita. Karena pertanyaannya tentang menghindari kesalahan, maka tentunya ada beberapa hal ya yang kesalahan yang sangat fatal dan bahkan sering dilakukan trader saat menggunakan BBM Mali serta bagaimana cara kita studi kiranya agar dapat menghindarinya. Nah, kesalahan pertama yaitu kurang atau tidak memahami konsep dasar BBMA. Nah, kalau kurang dalam memahami konsep, maka kita tidak dapat melakukan pemahaman ataupun cara yang tepat untuk melakukan entry. Jadi, BBMA itu bukan sekedar memasang indikator lalu kita entry asal-asalan. Banyak trader yang langsung buka posisi begitu harga menyentuh area re-entry ataupun sinyal yang berlaku. Padahal BBMA itu sendiri punya aturan yang jelas untuk konfirmasi dan validasi setup. Contoh misalnya yang berlaku di sini ada sinyal momentum, kemudian ada satu re-entry karena ini menganggapnya re-entry yang kuat karena datang daripada momentum. Kemudian kita pun hentak sell langsung di sini tanpa konfirmasi dan validasi dengan multi time frame, maka kita pun akan terjebak dengan sinyal yang baru yaitu candle arah kuku. Oke, sebab itu setiap sinyal setup yang datang kita perlu yang namanya validasi dan konfirmasi. Dan sinyal-sinyal fake seperti ini tidak hanya datang sekali dua kali tapi berkali-kali dan teman-teman bisa lihat juga di sini ada momentum re-entry. Tapi apa yang terjadi tetap terbatal. Sama halnya yang berlaku di sini. Ada momentum, ada re-entry, tapi re-entry terbatal. Dan ini sering terjadi yang membuat dilema para trader tentunya. Nah, pertama sebelum kita membahas validasi ataupun konfirmasi dengan setup-setup ataupun sinyal yang hadir, tentunya kita harus memahami struktur BBMA itu sendiri. Yang mana struktur BBMA dimulai daripada ekstrim, kemudian dilanjutkan dengan TP wajib, market hilang volume, candle arah, re-entry, momentum, dan re-entry. Itu adalah struktur dalam BBMA O'Malley yang perlu dipahami untuk menghindari kesalahan-kesalahan atau sinyal-sinyal yang fake. Nah, kalau tidak paham urutan ini, maka bakal sering terkena dengan yang namanya fake sinyal. Setiap sinyal dan setup yang hadir memerlukan yang namanya konfirmasi dan validasi tentunya. Misalnya seperti sinyal ekstrim. Sinyal ekstrim punya ciri-ciri bahwa MA akan keluar daripada BB. Tentunya harus ada candle reverse kemudian dilanjutkan dengan candle retest. Tapi kadang-kadang ekstrim hanya sampai di TP wajib saja yang bertentangan dengan setup re-entry. Tapi ada kalanya re-entry yang kita anggap ekstrim, TP wajib, tapi re-entry malah terbatal. Nah, sebab itu semuanya peranan indikator dan fungsi di setiap indikator sangatlah penting untuk kita pahami. Contoh fungsi indikator daripada MA5, MA10 high tentunya kita untuk mencari entry sell. MA5, MA10 low untuk kita mencari buy. Selain daripada tempat entry, kita juga punya untuk mendeteksi ekstrim. Nah, itu peranan MA5, MA10, high, dan low. Selain daripada peranan dan fungsi indikator, setiap sinyal, misalnya ekstrim, sangat membutuhkan yang namanya reverse candle. Meskipun reverse candle bukanlah tempat untuk kita entry, tapi selalunya dan sering sekali setelah reverse candle akan ada retest candle yang mana yang lebih selamat untuk kita entry ketimbang kita entry di reverse candle. Reverse dan retest ini berlaku pada sinyal ekstrim dan MHV. Dan itu mesti dipahami konsep dasarnya ekstrim dan MHV selain daripada indikator memerlukan reverse dan retest. Nah, kesalahan yang sering dilakukan, reverse saja belum terbentuk sudah dianggap ekstrim apabila MA keluar. Sehingga kadang-kadang terjebak dulu bahkan sampai dengan MC.
Ada juga MHV memerlukan reverse dan retest juga, dan dia sering sekali berlaku setelah ekstrim. Tapi persoalannya kadang-kadang MHV ini terbentuk tanpa adanya ekstrim di belakangnya. Malah lebih jauh ekstrim sebelumnya baru naik sampai ke puncak baru ada MHV. Nah, kadang-kadang sebelum MHV ini benar-benar terwujud, ada juga MHV yang terbatal di area ini. Contoh di sini candle mulai masuk dalam BB, ada reverse dan retest. Kita pun entry sell dan terpacak. Terkena sampai MC baru terjun kembali. Ini kalau kita hanya melihat semata-mata hanya menggunakan satu time frame saja. Tetapi kalau kita mau belajar lebih lanjut, di sini adalah ciri-ciri zone zero loss berlaku sampai candle berjauhan dengan 550. Di mana ciri-ciri zone zero loss di sini berlaku momentum. Pada saat itu semua MA sudah cross dengan mid BB dan 550 berada di bawah mid BB. Lambat laun candle dan mid BB berjauhan dengan 550, maka di atasnya berlaku MAV. Inilah ciri-ciri tanda market akan berbalik untuk retrace. Kuat atau tidaknya retrace tergantung kepada momentum pembalikan untuk mematikan momentum yang sebelumnya. Sehingga setup ataupun sinyal akan berlaku kembali peranan yang sama dengan indikator yang mana untuk kenaikan MA50 berada di bawah mid BB, untuk penurunan MA50 berada di atas mid BB. Kemudian sinyal juga struktur akan berlaku hal yang sama, di mana di sini berlaku ekstrim, berlaku TP wajib, berlaku MHV, berlaku candle arah kukuh, berlaku re-entry. Naik tiada momentum, hati-hati dan lari kuat-kuat. Turun tanpa momentum juga hati-hati lari kuat-kuat, karena ini adalah potensi sideways dalam keadaan BB mendatar. Jadi setiap sinyal ekstrim ataupun MAV memerlukan reverse dan retest untuk validasi ataupun konfirmasi kekuatan untuk retrace ataupun yang follow trend maupun yang counter trend. Nah, solusinya selalu gunakan time frame yang lebih besar untuk melihat validitas sinyal. Dan kebiasaan sinyal yang hanya sementara di time frame kecil itu untuk melengkapi setup di time frame besar. Jadi jangan sungkan kalau ada setup di time frame 4, jangan sungkan untuk melihat daily berada di area yang mana. Kesalahan kedua, tidak menggunakan multi time frame. Nah, salah satu kekuatan BBMA adalah menggunakan multi time frame analisis. Tapi banyak trader cuma melihat time frame kecil. Misalnya hanya sekedar melihat M15, hanya melihat M5 dengan alasan karena balance yang kecil. Sebenarnya kalau kita melihat time frame kecil, justru kita akan sering terkena dengan sinyal-sinyal yang fake. Kenapa? Nah, sebenarnya banyak yang tahu ataupun banyak yang paham bahwa multi time frame adalah perjalanan candle-candle. Nah, kalau kita menggunakan multi time frame sebagai time frame acuan, misalnya H1 ke bawah, maka kita akan sering terkena sinyal fake. Kenapa? Karena dalam satu hari, tren di time frame yang lebih kecil akan berubah-ubah. Karena banyaknya candle yang terbentuk dalam setiap menit, 5 menit, bahkan 15 menit. Sebab itu, setup sering terbatal di time frame kecil. Misalnya di sini kita bisa melihat ada satu momentum, kemudian naik dan terbatal menjadi arah kukuh. Turun membuat arah kukuh yang baru, kita anggap re-entry dan terkena lagi. Nah, sebab itu di time frame kecil ini boleh berubah-ubah trennya dalam hitungan jam. Nah, sebab itu kalau kita menggunakan time frame M15, sekurang-kurangnya kita melihat time frame 4 jam. Karena time frame 4 jam divalidkan setupnya dengan time frame M15. Jadi kalau tidak ada setup di H4, di M15 hanyalah sekedar naik dan turunnya untuk melengkapi setup di H4. Begitu juga dengan H1 dan M5. Mereka akan saling berhubungan di dalam multi time frame untuk saling
melengkapi ketika setup yang datang. Solusinya gunakan kombinasi time frame besar H4 ataupun daily sekurang-kurangnya untuk melihat pergerakan tren utama kalau kita ingin entry di time frame M15 ataupun M5. Hanya sekedar untuk mencari titik entry terbaik untuk meminimalisir loss, untuk mengecilkan resiko trading kita. Kesalahan ketiga, over trading dan entry tanpa perhitungan. Banyak trader, terutama mungkin yang masih baru-baru belajar, sering terjebak dengan over trading saat menggunakan BMA. Setiap kali melihat setup re-entry ataupun ekstrim, langsung hentak tanpa berpikir panjang. Ya, misalnya seperti ini, ada CSK re-entry, momentum re-entry langsung hentak berbalik arah, ada momentum re-entry akan berbalik-balik terus-menerus. Ya, tanpa disadari bahwa sebenarnya ini adalah sideways dan dalam keadaan BB mendatar. Dan sebenarnya kalau kita melihat di time frame H4, sideways seperti ini, naik turun momentum buy berubah ke momentum sell adalah untuk melengkapi ataupun sideways yang berlaku di time frame H4. Sebab itu M15 adalah pelengkap untuk setup yang datang daripada H4. Dan di sini kalau kita menggunakan stop loss maka akan sering sekali terkena stop loss, terutama kalau kita mengambil setup sell. Kenapa? Karena di sini kita lihat di H4-nya berada di area re-entry dalam keadaan zone zero loss. Kita perhatikan peranan dan fungsi indikator mid BB dan EMA 50. Sehingga kalau kita hanya berfokus sell saja di M15 maka kita akan sering terkena berkali-kali. Nah, solusinya pilih setup yang probabilitasnya tinggi yang follow time frame pertama. Misalnya M15 untuk setup H4. Sekurang-kurangnya kalau kita mau entry, buy saja di low BB. Selalunya kita akan buy di low BB untuk mencari pucuk akar yang mendukung setup H4 sebelum validasi. Low BB di M15 merupakan kawasan MA5, MA10 pada time frame H1. Sehingga risiko kita lebih mengecil walaupun kita entry setup itu sebelum valid. Misalnya kita entry di dalam keadaan MAV ataupun ekstrim yang mengikuti setup ataupun perjalanan candle time frame H4. Sideways bagaimanapun selama setup H4 itu belum terbatal kita masih selamat. Jadi kalau ada M15 setup sell sebaiknya diabaikan saja, tunggu setup buy saja. Walaupun nantinya setelah kita entry ada sideways, maka kita follow trend di H4 yang untuk konfirmasi di M15. Kemudian tentukan batas maksimal entry per hari, misalnya 2 sampai 3 kali saja. Jangan over trading karena kalau kita over trading, profit yang sudah kita dapatkan bisa jadi dimakan berkali-kali lipat dengan loss sehingga emosi kita tidak stabil yang berujungnya MC. Dan ketika kita MC, sering sekali MC akan merusak psikologis kita dan ragu-ragu di setiap setup yang akan datang. Jadi, jangan over trading. Sebab trading bukan tempat untuk mencari kaya dalam sekejap, tapi membutuhkan waktu yang panjang serta memulai menguasai diri dan kesabaran serta komitmen dan konsisten terhadap SOP yang dibuat. Kesalahan keempat, tidak menggunakan stop loss ataupun metode cut loss. Nah, banyak trader WMA percaya kalau harga pasti balik ke MA apabila ada re-entry. Tapi harus ingat, market bergerak liar tanpa batas. Jadi kalau kita nggak pakai stop loss ataupun cut loss, metode cut loss, maka dipastikan kita bakal MC. Satu posisi bikin akun MC dalam hitungan jam apabila kita layering tanpa mengukur resiko juga. Nah, misalnya di sini ada contoh kita layer di MA5, MA10 pada M15. Ya, tanpa kita menggunakan stop loss ataupun menghitungkan manajemen yang bagus. Dan di sini kita akan duluan terkena MC saat turun. Nah, ini sampai 100 pip.
Tapi kalau kita menggunakan stop loss, misalnya kita sudah entry di awal, kita lihat konfirmasi di sini ada momentum di time frame kedua, kita bisa cut loss karena ini adalah momentum yang break EMA 50 yang berpotensi setup di time frame M16 terbatal. Paling tidak, kalau kita tidak menerapkan SL, setidaknya kita menggunakan metode cut loss. Lebih-lebih bila ada momentum yang berlawanan yang break EMA 50. Sebab itu, SL dan CL sangat penting untuk diterapkan karena sinyal dan setup tidak ada yang 100% akurat dan selalu profit. Pasti ada gagalnya, pasti ada cut loss-nya. Siapapun yang trading, pasti ada gagal dan cut loss-nya. Tetapi kalau kita menghitung probabilitas, maka kita kemungkinan akan sering mendapatkan profit ketimbang dengan loss. Nah, solusinya gunakan stop loss berdasarkan struktur market, bukan angka sembarangan. Gunakan risk reward ratio minimal 1:2 agar tetap profit dalam jangka panjang. Nah, kesimpulan dan saran, jadi kalau ingin sukses dengan BMA, ingin tetap profit dan psikologisnya terjaga, pertama sekali yang harus dipahami adalah konsep dasar BBMA. Sebelum melakukan entry seperti yang sudah kita bahas yaitu struktur BBMA. Misalnya ekstrim TP wajib MAV yang berlawanan dengan ekstrim TP wajib MAV, maka akan ada akhir daripada struktur di setiap uptrend menuju downtrend. Ya, contoh seperti ini, penurunan ini akan terhenti setelah berlakunya market hilang volume. Akan ada perubahan arah setelah ada arah kukuh. Akan ada trending setelah ada momentum. Nah, sebab itu struktur sangat penting untuk kita pahami. Selain itu, kita juga bisa melihat peranan BB yang sideways selalunya akan flat. Kemudian tips yang kedua, gunakan multi time frame analysis untuk memastikan sinyal yang valid. Cari setup di time frame pertama, maka follow trend tersebut di time frame kedua dan ketiga untuk mendapatkan setup multi time frame dengan probabilitas yang cukup tinggi ketimbang kita hanya melihat satu time frame, apalagi time frame yang lebih kecil. Atau saran Mimin, gunakan minimal candle daily atau setup daily ataupun sekurang-kurangnya setup half part untuk scalping. Hindari overtrading dan pilih setup terbaik. Nah, seperti yang Mimin bagikan salah satu SOP itu menurut Mimin sudah sangat terbaik. Kenapa? Karena kalau misalnya kita menggunakan Extreme Diamond, artinya re-entry di time frame pertama, resiko kita sudah sangat rendah. Kenapa? Karena berada di low BB. Lebih-lebih lagi kalau kita mau tunggu di time frame ketiga, valid dengan memunculnya momentum. Tetapi kadang-kadang di time frame ketiga tetap ada sideways yang panjang. Nah, saat sideways seperti ini, follow buy saja apabila setup di time frame H4. Karena kadang-kadang ada yang langsung jadi momentum, langsung naik mengikuti time frame pertama. Kadang-kadang punya sideways yang panjang seperti ini karena market ya kita tidak bisa prediksi dengan 100% akurat. Kadang-kadang sideways, kadang-kadang sesuai dengan SOP kita, tapi setidaknya dengan kita follow trend di time frame pertama yang didukung dengan time frame kedua, di time frame ketiga maka kita akan lebih selamat ketimbang kita melawan trend. Kemudian gunakan stop loss ataupun metode cut loss apabila sinyal yang kita harapkan terbatal ataupun gagal. Jangan berharap-harap dan menggunakan teknik harapan karena itu akan menghancurkan mental dan psikologis kita sehingga itu akan menjadi trauma dan membuat kita akan ragu-ragu ketika setup itu datang. BBMA itu adalah salah satu strategi yang sangat powerful kalau digunakan dengan benar. Kalau kita sudah belajar dari kesalahan, maka kita akan mendapatkan lebih mantap daripada kesalahan-kesalahan kita sebab kita mau belajar dari pengalaman. Jadi share pengalaman teman-teman di kolom komentar. Ya, jangan lupa di like, subscribe karena ada video berikutnya yang bakal kita bahas strategi terbaik menggunakan BBMA untuk entry-entry yang lebih akurat. Oke,
Semoga bisa menjawab sharing daripada Mimin berkenaan dengan pertanyaan dan kesalahan-kesalahan dalam penggunaan BPMA. Memang di dalam BPMA kesabaran sangat diutamakan. Seperti di dalam buku BPMA O'Malley bahwa sabar, sabar, sabar adalah kunci untuk mencapai dan menunggu setup terbaik. Tetapi sabar saja tidak cukup kalau kita tidak paham struktur yang kuat dalam BPMA O'Malley. Oke, itu dulu sharing-sharing kali ini. Semoga bisa diambil peluang dan manfaat. Dan semoga bisa sedikit menjawab pertanyaan dari Bang Syawal. Semoga kedepannya jauh lebih bagus lagi. Kita belajar bersama-sama. Dan semoga kita sukses bersama-sama. Sampai di sini dulu pembahasan kita. Mimin mohon maaf jika ada kesalahan dan kesilapan dalam penyampaian. Mengakhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar, selamat mengkaji, dan salam profit.